Baik, semoga suara saya sudah terdengar dengan jelas. Pada kesempatan pidato untuk mosi perdebatan yang telah disiapkan oleh ADS Internship Panitia, semoga ini bisa menjadi pencerah bagi kita semua. Dan seperti biasanya, saya akan membahas ini dengan sudut pandang menurut pribadi saya. Atau mungkin ini juga topiknya relevan dengan pribadi saya, jadi saya akan tidak untuk kepentingan debat, tapi menurut isi hati saya. Maka saya sekarang memilih untuk berpihak untuk oposisi terhadap mosi ini. Baik, pembahasan debat akan saya mulai, atau speech akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Oke, selamat malam Dewan Juri yang terhormat dan seluruh rekan-rekan seperjuangan dan juga panitia ADS Internship 2025. Setiap tahun ajaran baru di negeri ini sebenarnya hanya ada 2 cerita. Cerita pertama adalah tentang seorang anak yang berhasil masuk universitas impiannya karena kerja kerasnya ditopang oleh berbagai fasilitas. Cerita kedua adalah tentang seorang anak yang sama cerdasnya, yang mimpinya mungkin terpaksa terhenti bukan karena kurangnya talenta, tapi karena kurangnya biaya. Hari ini saya akan memutuskan cerita mana yang akan menjadi prioritas kita sebagai sebuah bangsa. Mari kita teliti lebih lanjut. Pada kesempatan kali ini kita membahas mosi perdebatan yang jelas, yaitu sebagai pemerintah Indonesia, Dewan ini akan memprioritaskan beasiswa berbasis prestasi, beasiswa unggulan, LPDP, dan lain-lain yang menggunakan capaian prestasi sebagai syarat utamanya dibandingkan beasiswa tidak mampu, bidik misi, KIPK, dan lain-lain yang hanya khusus diberikan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa dalam mosi ini saya berada pada posisi menolak atau posisi terhadap mosi ini, karena mosi ini adalah mosi ini adalah salah dalam membaca masalah dan sesat dalam menawarkan solusi. Mosi ini meminta kita untuk mengoperasikan negara dengan logika cacat, logika dingin sebuah kalkulator. Saya justru mengajak Anda semua di sini untuk melihatnya dengan nurani dan amanat sebuah konstitusi. Baik, mari kita analisis. Pertama, mari kita lihat lebih dekat 2 cerita tadi. Kita sebut saja siswa A yang berprivilege dan siswa B yang berjuang. Tim yang mendukung mosi ini akan menyuruh kita berinvestasi pada siswa A, dan karena portofolio prestasinya di atas kertas terlihat lebih gemilang, namun kita harus bertanya juga pada diri sendiri, apakah prestasi itu lahir dari ruang hampa? Jawabannya tentu tidak. Ia lahir dari akses dan kesempatan yang tidak dimiliki oleh siswa B. Dan jangan salah pula, Dewan Juri yang terhormat, kisah ini bukan drama untuk memancing iba. Ini adalah potensi statistik bangsa kita. Berdasarkan data BPS tahun 2024, kesenjangan akses perguruan tinggi antara kelompok ekonomi atas dan bawah itu sangat mencolok, sangat drastis timpangnya. Angka partisipasi kasar perguruan tinggi untuk kelompok dengan pengeluaran tertinggi kuintil 5 mencapai 50,68%, sementara untuk kelompok termiskin kuintil 1 hanya 8,38%. Jelas inilah selisih yang mencapai lebih dari 42% poin. Nah, bahkan data tersebut juga menunjukkan bahwa anak dari keluarga ekonomi rendah hanya memiliki peluang 1 hingga 20% pada tahun 2004 untuk melanjutkan kuliah. Ini berbanding terbalik dengan data anak dari keluarga kaya yang punya peluang 20 sampai 60%. Artinya yang miskin itu lebih sedikit, jauh lebih sedikit peluangnya untuk bisa kuliah. Sebagai seorang mahasiswa ekonomi juga, saya melihat ini secara personal adalah sebuah barrier to entry atau hambatan masuk yang tragis. Hambatan yang diciptakan bukan oleh kurangnya talenta, tapi oleh takdir kelahiran. Ketika negara justru memperkuat hambatan ini, maka kita tidak sedang menjalankan meritokrasi, kita sedang melegalkan sebuah ketidakadilan yang sistematis. Secara landasan konstitusional, apa yang seharusnya menjadi kompas kita? Kompas kita jelas. Secara konstitusional dan fundamental, para founding fathers kita itu telah membubuhkannya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berpoin mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka amanat ini itu tidak bersyarat. Ini adalah panggilan suci untuk mengangkat derajat setiap anak Indonesia tanpa terkecuali. Maka disinilah harus mengubah cara pandang kita. Seperti yang pernah dikatakan dengan tepat oleh Bapak Anies Rashid Baswedan, mantan Capres, mantan Gubernur, mantan Menteri Pendidikan Tinggi dan juga Rektor. Ia mengatakan bahwa pendidikan itu dilihat oleh pemerintah seharusnya sebagai bukan biaya, tapi adalah investasi. Dan ini ada buktinya teman-teman. Investasi pada beasiswa tidak mampu itu terbukti sangat menguntungkan. Menurut hasil tracker studi tahun 2023 yang dirilis oleh Puslapdik atau Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek tahun Juli 2024, mayoritas alumni penerima KIPK itu memiliki indeks prestasi kumulatif di atas 3. Nah, bahkan ada yang mencapai IPK 3,99 dengan predikat magna cum laude. Penerima bidik misi KIP kuliah sejak 2010-2024 tingkat kelulusan mencapai 80% dan mereka berhasil berkontribusi nyata di sektor publik maupun swasta. Nah, ini membuktikan bahwa investasi pada mahasiswa tidak mampu itu menghasilkan dampak mobilisasi sosial yang signifikan.
Program KIP kuliah juga 2004 sendiri telah membayar menyasar 985.577 mahasiswa dengan anggaran sebesar 13,9 triliun. Ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam memberikan akses pendidikan yang adil. Di sini saya ingin mengajak bahwa untuk menolak mosi tersebut, mari kita beranalogi dan menggunakan prinsip keadilan dalam melihat ini. Prinsip keberpihakan. Dewan juri adalah jantung dari tata kelola yang baik, sama seperti program jaminan kesehatan nasional yang tidak membedakan si kaya dan si miskin. Maka jika kita serius ingin mencapai Indonesia Emas 2045, kita tidak bisa hanya mengandalkan talenta dari segelintir kelompok. Kita tidak akan pernah sampai ke sana jika kita hanya sibuk memoles permata sambil membiarkan jutaan berlian tetap terkubur dalam tanah kemiskinan. Maka kesimpulannya, pada akhirnya ini adalah tentang pilihan. Mosi ini meminta kita untuk memilih jalan pintas yang tampak efisien, namun pada akhirnya hanya akan membawa kita pada jurang ketimpangan yang lebih dalam. Sebagai tim oposisi, jelas solusi yang kami tawarkan adalah jelas, kembalikan prioritas negara pada rel keadilan. Negara tidak boleh hanya membangun panggung untuk para pemenang. Tugas utama negara adalah memastikan bahwa setiap anak, terlepas dari mana ia lahir, memiliki kesempatan yang sama untuk naik ke atas panggung itu. Itu adalah tugas negara. Mari kita tulis cerita di mana siswa A dan siswa B itu bisa berdiri sejajar untuk berdampingan di puncak kesuksesan yang sama. Seperti itu saja dari kami. Semoga ada pencerahan dan semoga bisa menjadi kesimpulan yang baik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.